Selamat pagi Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk kita bercakap sejenak. Sehubungan kehadiran saya di sini terkait dengan tugas calon guru penggerak di LMS modul 3D1 demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Maka dari itu izinkan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak sebagai pemimpin di sekolah yang saya yakini sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman hebat, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang sudah dapat Bapak dapatkan. Kita mulai ya Pak ya, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral yang ada di sekolah? Gini, di sekolah tentunya untuk lembaga pendidikan dan di sana banyak beberapa karakter, ada peserta didik dan ada dewan guru. Kadang di satu sisi karakter anak ini ada yang memang sesuai dengan yang kita harapkan, tapi di sisi lain itu ada yang bertentangan dengan aturan-aturan daripada sekolah. Misalnya ada anak ini sebenarnya cerdas, kemudian dalam mengerjakan soal ulangan, ujian ataupun bentuk lain, mungkin karena situasi dan kondisi ada karakter yang dibawa anak itu mungkin dengan pola katakan menyontek kan kalau bagi anak mungkin itu salah satu usaha untuk meyakinkan dirinya di dalam mengerjakan suatu ulangan ataupun suatu ujian. Tapi di sisi lain karakter anak yang demikian juga kan sebenarnya tidak kita harapkan, karena barang itu otomatis melanggar daripada ketentuan aturan sekolah, bahasanya yang namanya ujian itu tidak nyontek. Tapi kan namanya anak di dalam menempuh sesuatu penilaian juga akan berusaha dengan semaksimal mungkin dengan belajar, mungkin belajarnya dengan membuat catatan, mungkin belajarnya hanya menghafal, mungkin belajarnya dengan istilahnya pakai model tahajud, mungkin pakai ini. Nah, karena ada yang mau dihafal namanya ujian kan, mungkin soal itu dari berbagai pokok bahasan, mungkin anaknya tidak begitu menguasai lah. Akhirnya anak sendiri juga pakai metode yang seperti nyontek tadi, padahal itu juga dilarang oleh tata tertib kita. Saya rasa di dalam mengidentifikasi selama itu melanggar daripada aturan dan ketentuan daripada sekolah, ya kita pisahkan, ini yang perlu kita tidak lanjuti lagi. Tapi kalau misalnya anak yang mengerjakannya dengan baik dan dulu, ya kita bisa memberikan suatu penghargaan atau sesuatu yang baik, karena anak memang belajarnya dengan berbagai macam dan metode. Ada yang belajarnya hanya sistemnya hanya mendengarkan aja, mungkin dengan kaset, mungkin mendengarkan musik, mungkin ini, tapi anak malah justru mampu bisa menguasai materi pembelajarannya. Jadi cara mengidentifikasinya ya kita pilah-pilah, kita sisihkan mana itu yang kelompok karakter yang baik dan mana itu yang kurang baik. Nanti kalau yang baik tinggal memberikan penguatan lagi, nah yang kurang baik ya kita tidak lanjuti dengan sesuatu yang bisa mengarahkan ke anak untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Saya rasa itu. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya apapun bentuknya di dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta ego daripada kepala sekolah. Yang sering saya lakukan, seandainya keputusan itu akan kita jatuhkan, paling tidak saya juga minta masukan juga dari
guru seniornya, mungkin dari wakil kepala sekolah, mungkin dari BP, mungkin dari yang guru piket saat itu, sehingga apapun bentuknya yang kita putuskan agar kiranya masih sesuai dengan koridor dan itu yang terjadi yang terbaik. Karena pada dasarnya pola pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang sungguh sangat berbeda di dalam proses pembentukan karakter, karena zaman sekarang kita lebih menitik beratkan dengan pola pendidikan yang hanya menggunakan modal mulut, tidak ada lagi seperti zaman 80-an masih boleh nyubit anak, metik anak, bahkan proses pembentukan karakter anak pakai peraga lain, misalnya mistar kayu di saat itu. Kalau sekarang kan nggak ada, dengan adanya undang-undang perlindungan anak dan perempuan, kita juga ikut mendukung undang-undang itu, sehingga proses pembelajaran dengan anak pun pendidikan karakternya hanya mulut. Nah, jika pada suatu waktu terjadi untuk anak yang mungkin ada pelanggaran tata tertib dan lain sebagainya, karakternya yang kurang pas, mungkin kita hanya negur sekali, 2 kali, 3 kali, oh enggak juga, ya kita menghadirkan orang tua wali murid. Itu pun tujuannya hanya agar kiranya anak terbentuk dengan baik itu dari pihak sekolah maupun dengan orang tuanya. Jadi sama-sama orang tua juga harus peduli, kapanpun setiap saat sekolah mengharapkan kehadirannya, ya kita harapkan orang tua wali murid untuk bisa hadir. Jadi keputusan yang kita ambil selalu kami juga mohon pertimbangan dari guru senior, guru yang piket, mungkin dari BP, PK maupun dari guru-guru yang atau katakan lewat wakil kepala sekolah juga, mungkin itu Bu. Ya. Lalu Pak, kira-kira langkah-langkah atau proses yang seperti apa yang Bapak lakukan selama ini di sekolah? Untuk yang mana ini ya? Untuk yang terkait nomor 2 tadi. Oh. Ya. Jadi kalau langkah kami Bu untuk melihat kepentingan anak dalam pengambilan keputusan ini tadi, kita lihat dulu kira-kira terlalu jauh enggak proses penyimpangan daripada karakter anak ini, pelanggaran anak ini. Seandainya memang itu yang agak berat, berarti penyelesaiannya kita harus mengharapkan kehadiran orang tua. Kita mengundang orang tuanya, tapi selama itu masih bisa diselesaikan oleh pihak sekolah lewat guru piket atau lewat guru kelasnya atau lewat BP ataupun mungkin lewat wakil kepala sekolah, selama itu masih bisa diselesaikan ke bawah dulu. Kalau enggak baru naik ke kepala sekolah. Di kepala sekolah juga sudah enggak bisa apa boleh buat. Mungkin kalau terlalu berat permasalahan anak, ya kita kembalikan kepada orang tuanya agar kiranya orang tua bisa mencarikan jalan keluarnya yang terbaik, karena dianggap sekolah mungkin sudah tidak mampu jika dari langkah bawah tadi sampai ke atas sudah nggak bisa kita laksanakan di sekolah, kita selesaikan di sekolah, ya jalan terakhir kita kembalikan daripada kita menyiksa fisik anak. Nggak boleh kita pendidikannya kayak gitu. Tapi alhamdulillah selama saya jadi guru, jadi kepala sekolah, belum pernah membalikkan anak kepada orang tuanya karena kita tidak mampu dalam mendidik dan mengasuh serta membina anak. Jadi selama ini masih dalam bentuk koridor yang wajar dan umum, sehingga anak pun masih bisa menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP. Salah saya itu. Yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap heterogen selama pengambilan keputusan? Maksudnya beraneka ragam, masalah yang beraneka ragam, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Ini namanya di sekolah, dia juga dari latar belakang yang beraneka ragam, karakter dan pembawaan di rumahnya masing-masing, sehingga kadang ketemu anak mungkin dari rumah sudah ada masalah, mungkin belum sarapannya, mungkin ada masalah kayak ibu bapaknya yang mungkin uang
transportnya nggak dikasih, mungkin uang jajannya nggak dikasih dan lain sebagainya, sehingga ada di sekolah mungkin giliran piket juga nggak piket, giliran belajar mungkin banyak bermain, tugas PR juga nggak diselesaikan, sehingga permasalahan anak itu juga kompleks. Oleh karena itu di dalam memberikan sesuatu hukuman atau peringatan kepada anak didik ya kita pilah-pilah juga, karena tidak semua harus bahasa Jawanya digebyauya. Maksudnya itu kalau digebyauya itu dianggap rata permasalahan, tidak, ya tetap kita pilih mana yang sangat menonjol di dalam penyimpangan karakter anak atau sikap dan kelakuan anak dalam pelanggaran tata tertib, yaitu yang kita utamakan dulu, kita selesaikan dulu. Tapi kalau yang ringan-ringan masih bisa dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, ya kita laksanakan dengan pembinaan. Tapi kalau misalnya yang perlu secara individualnya di dalam pembentukan karakter pembinaannya, ya kita tarik dulu, kita undang dulu, kita jelaskan dulu, kita nasihati dulu, kita lihat sekali masih terjadi, 2 kali masih terjadi, mungkin yang ketiga juga kita laksanakan pendampingan dengan orang tua wali murid. Rata-rata kalau sudah ketemu dengan menghadirkan orang tua wali murid itu biasanya juga akan jero juga namanya anak, karena kita tahu dan kita yakin bahwasannya anak SMP itu anak yang memang masa-masanya labil. Masa labil itu dewasa belum, anak-anak tidak lagi, sehingga tingkat kelincahan anak itu memang ada di usia SMP. Oleh karena itu kita selaku orang tua, kita selaku guru juga harus tahu karakter anak. Oh seperti ini kalau anak yang lincah dan lain sebagainya, dan kita harus tahu potensi-potensinya anak juga, karena kadang-kala anak yang diam belum tentu itu bodoh, anak yang lincah juga belum tentu itu pinter gitu. Jadi kita juga harus bisa menyelami daripada kepribadian anak, karakter anaknya itu sendiri. Mungkin itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini jadi kalau dilihat atau ditanya hal apa yang menjadi keputusan kita yang menjadi tantangan yang istilahnya berat untuk kita laksanakan, seperti yang di awal mula tadi saya katakan, ada sesuatu yang kita ambil untuk keputusan, tapi itu akan menghambat daripada potensi anak. Tapi kalau kita tidak itu juga akan merajalela, sehingga akan mengakibatkan atau menularkan dengan yang lain. Lah oleh karena itu tetap pertimbangan kita selama barang itu nanti kejadian itu tidak terlalu jauh membawa efek buruk kepada pihak sekolah, yaitu kita pelan-pelan saja secara individual. Tapi kalau dirasa itu memang akan berakibat yang terlalu jauh, mempengaruhi nama baik sekolah kita yang terlalu buruk tadi, otomatis ya itu tadi kita harus menghadirkan juga orang tua atau pihak lain. Misalnya seperti ini, keputusan anak kita memang ada karakter yang kurang pas, di mana itu tidak kita ketahui secara kasat mata. Misalnya ada anak yang mungkin di rumah ada kegiatan yang dilakukan anak itu adalah pergaulan bebas. Nah, di dalam pergaulan bebas di satu sisi kita tahu bahwa itu ada perubahan sikap dan perkembangan tubuh di anak. Tetapi di sisi lain kita akan mengundang orang tua juga untuk kita menyampaikan hal itu,
secara terus terang kan juga nggak enak, karena barang itu sesuatu yang mungkin akan membawa nama gurunya kepada keluarga beliau, termasuk keluarga kita yang ada di sekolah. Makanya di dalam menyampaikan kepada orang tua kita harus perlu hati-hati, harus perlu omongan kita yang selembut mungkin. Mungkin penyampaiannya bukan anaknya ini terlalu bergaul yang sangat bebas, tetapi kita minta kok adanya penurunan prestasi anak, semangatnya belajar kurang, gairah belajarnya juga semakin jauh. Kira-kira hal itulah yang harus bisa kita sampaikan kepada orang tua, padahal niat kita mau menyampaikan bahwa anak itu sebetulnya ada apa ya di dalam pergaulannya itu, kok ada perkembangan fisiknya yang tambah berubah. Tapi kalau itu kita ngomong agak terbuka dengan orang tuanya, kan nanti orang tuanya tersinggung. Ya, kita harus bisa menyikapi hal itu. Itulah si malakama seorang kepala sekolah untuk mengambil keputusannya. Apakah anak ini memang sedang terlanjur hubungan yang jauh yang tidak harusnya dilakukan oleh anak usia SMP atau seperti apa. Makanya dari pengalaman yang ada itu kan, ya kita tetap harus menyampaikannya penuh pelan-pelan, hati-hati, penyampaian dengan orang tua juga penuh kelembutan. Akhirnya yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa tersampaikan dan orang tua juga tidak tersinggung, anak pun bisa terselamatkan. Saya ngomong ini masih belum vulgar loh. Jadi kalau kita vulgar nanti salah paham di dalam etika pendidikan, politik pendidikan. Mungkin itu. Jadi ya semalakamanya tadi seperti itu, tantangannya juga seperti itu. Gitu kan? Kita sampaikan lugas apa adanya, nanti ada yang tersinggung karena kita tidak bisa membuktikan bahwa anak kita itu seperti itu, gitu. Mungkin itu. Terkait penyelesaian masalah, Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Begini, kalau permasalahan kasus yang menyangkut dilema tadi etika, selama memang itu bisa diselesaikan dari tahapan yang paling bawah. Kalau tahapan yang paling bawah itu yang menemukan guru yang sedang ajar, guru yang sedang ini, itu bisa diselesaikan oleh guru. Atau mungkin guru pikirnya di saat itu, di hari itu, oh ternyata nggak bisa selesai, nah itu kan ada BP-nya, atau lewat wali kelas dulu. Kalau wali kelasnya itu sudah bisa menyelesaikan, alhamdulillah. Kalau enggak kan kita juga punya BP itu juga kan yang lebih tahu akan karakter anak dan juga lebih dekat dengan anak. Toh kalau nanti nggak bisa, baru kita naikkan lagi sampai ke wakil kepala sekolah. Toh juga nggak bisa selesai, ya kepala sekolah akan menjadwalkan cari waktu untuk mengundang dengan orang tuanya bisa mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan anak yang memang dianggap nggak bisa selesai oleh kawan-kawan dari bawah sampai ke atas tadi. Mungkin itu. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika di sekolah? Kalau bagi saya ya semua bapak ibu guru itu nolongin kepala sekolah untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Hanya kadang-kadang yang namanya kepala sekolah juga kan tidak standby terus ada orangnya loh. Kalau kepala sekolahnya ada di sekolah terus itu ada. Tapi yang bisa membantu mempermudah penyelesaian permasalahan tadi ya dari bawah tadi, bisa dari gurunya dulu, dari yang piket, guru piket, dari pihak wali kelas, dari pihak BP, dari pihak wakil kepala sekolah, ataupun yang paling bawah ya semua dewan guru yang ada yang tahu permasalahan itu bisa membantu. Itu memang membantu kepala sekolah, karena kepala sekolah itu nggak akan mungkin bisa menyelesaikan sendiri tanpa dibantu semua personil yang ada. Jadi
jawaban saya ya semua dewan guru dan staf TU itu yang ada di sekolah, termasuk pihak penjaga juga itu bisa membantu untuk penyelesaian. Katakanlah namanya stakeholder apa itu namanya, itulah yang membantu kelancaran dari kepala sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Dema Etika? Yang bisa saya petik selama kami menjalankannya dengan baik, minta bantu, guru bantu, semua pembantu yang ada di sekolah bisa menyelesaikan permasalahan anak yang menyangkut dilema tadi, itulah yang membahagiakan kepala sekolah. Karena ternyata dengan berbagi tugas di mana ibu bapak gurunya bisa menyelesaikan itu, itulah kunci kebahagiaan kepala sekolah. Makanya bagi saya jadi kepala sekolah itu tidak ego. Bukan kita yang pinter, bukan itu kan karena hanya faktor kita yang dituakan. Jabatan kepala sekolah juga bukan jabatan yang abadi, tidak. Pada suatu waktu kita turun dan yang lain juga akan naik. Karena adanya silih berganti kayak gitu regenerasi juga, itu akan ada tingkat keberlangsungan pendidikan itu akan semakin baik. Kalau saya kayak gitu, jadi kalau ditanya yang paling membahagiakan paling ini yaitu tadi, selama ibu bapak gurunya bisa membantu penyelesaian dilema-dilema yang ada di sekolah, itulah yang membahagiakan, yang bisa kita petik untuk kepala sekolah. Terima kasih. Baiklah Pak, mungkin itu saja. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak berikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk memberikan kesempatan untuk kita bercakap-cakap. Sehubungan kehadiran saya di sini terkait dengan tugas calon guru penggerak di LMS modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Maka dari itu izinkan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu sebagai pemimpin di sekolah yang saya yakini sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman hebat, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang sudah Ibu dapatkan. Kita langsung saja Ibu ya untuk pertanyaan yang pertama. Nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Oh, yang ada di sekolah ya? Iya, yang ada di sekolah. Untuk siswa atau guru? Semuanya, menyangkut semuanya. Kalau yang untuk dilema etika di kelas itu kan berdasarkan laporan daripada wali kelas, kemudian melihat dari buku bimbingan konseling dia kan. Kalau selama ini tidak banyak hal yang ditemukan yang benar-benar menjadi dilema, belum ada karena mungkin karena siswa kami sedikit, nggak mencapai angka 60, jadi kalau masalah untuk kasus-kasus atau apa itu belum ada. Kalau masalah yang di guru, kalau kasus-kasus yang ada di guru itu memang melalui pengamatan sehari-hari, kemudian ada pun laporan-laporan dari guru lainnya itu saya selidiki, tidak secara langsung itu dipanggil satu persatu berbicara tentang atas seperti itu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau proses seperti itu, saya melibatkan kedua belah pihak. Memanggil misal kalau anak bermasalah, anak yang satu dengan anak yang kedua itu orang tuanya saya panggil, kemudian kita berdiskusi secara baik-baik di kantor, diminta penjelasan satu persatu di mana letak kesalahannya, dan itu pun sampai akhirnya menemukan titik jelasnya, kemudian dilaksanakan perdamaian mereka. Nah, kalaupun tidak terselesaikan di sekolah,
saya terpaksa memanggil kepala desa. Nah itu sudah dipanggil, itu dia bersedia asal dia dikasih tahu. Seperti kasus ada satu kemarin itu, anaknya itu ada yang mencuri alat tulis temannya tapi tidak mengaku, buktinya ada, akhirnya itu kan sudah tergolong proses namanya kriminal kan, itu sudah pencurian walaupun berupa ATK. Nah akhirnya karena Dewan tidak ada yang ini benar mengalah, akhirnya kami mengundang kepala desa, dan kepala desa pun datang, dan itu juga menyelesaikan, karena kami ingin menyelesaikan di sekolah. Di luar sekolah kami tidak terlalu lagi, itu kepala desa yang memintakan itu seperti itu. Dan setelah menerima laporan sudah selesai, jadi kami tidak ada masalah lagi, dan itu pun mereka sudah berdamai di sekolah, juga berdamai di kantor kepala desa. Langkah-langkah atau proses yang seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk proses dilema etika dan dilema moral itu sendiri di sekolah? Itu kami kalau yang langkah pertamanya itu di penekanan di guru agama. Guru agama itu dia memiliki program mengajarkan anak itu tentang nilai-nilai moral, tentang memperbanyak masalah tentang keagamaannya itu, akhlaknya baik seperti apa. Nah sementara itu guru-guru yang lain juga mengikuti selang-seling antara pelajaran dengan yang untuk mengukur rasa akhlak yang baik pada siswa tadi. Nah, kemudian kami dengan di sekolah ini ada mengadakan seperti seminggu, satu bulan itu 2 kali sholat duha bersama, kemudian 2 kali selang-seling itu kultum bersama. Jadi anak-anak itu setidaknya ada teristilah sedikit tentang bagaimana bersikap baik, kemudian moral yang bagus itu seperti apa. Jadi tertanam di dirinya, atau ada sudah tertanam di karakternya itu. Mereka itu tahu bahwa ini baik, ini tidak baik, itu jangan dilakukan yang tidak baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap heterogen selama pengambilan keputusan? Yang maksudnya perbandingan itu? Iya. Kalau heterogen kan keberagaman dari permasalahan yang ada di sekolah. Kalau selama ini nih sebenarnya bagi kami kan di sekolah ini ada anak-anak yang dikatakan autis. Nah, jadi kalau anak-anak yang sudah mulai dikatakan anak normal itu dia paham dan mengerti bahwa tentang etika itu dia sudah paham itu. Cuman di sini ada sekitar 4 siswa yang tergolong siswa autis. Nah itu sebenarnya tidak diterima di sini, tapi kami tidak berhak untuk tidak menerima kata kepala dinas, karena siapapun yang ambil sekolah di sekolah umum harus diterima apapun itu yang dihadapi, tetap dihadapi bersama. Jadi setelah didatangkan guru atau yang sudah pelatihan khusus yang dari LPMP kemarin itu, jadi anak-anak yang tergolong autisme itu sudah diberikan bimbingan di luar jam sekolah seperti itu. Jadi anak-anak yang seperti itu tuh sudah menjadi tanggung jawab guru, wali kelasnya itu, karena anak autis itu tidak mau dia belajar dengan guru lain kecuali gurunya itu hanya satu. Jadi perbedaannya seperti itulah. Bagi anak normal itu sudah benar paham dia, cuma bagi yang autis itu butuh bimbingan lebih besar. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu ada wali siswa itu nggak menerima, kemudian ada pro kontra antara dewan guru misalnya, karena mungkin salah satu siswa yang bermasalah itu masih sepihak keluarganya, dia itu membela. Nah tapi dengan adanya kita rapat bersama, briefing bersama bahwa yang namanya kasus itu tidak ada memandang keluarga, jadi kita akan selesaikan secara profesional. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
etika apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal enggak, pasti langsung menyelesaikan saat itu. Oke saja. Yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Itu sering minta pendapat itu paling dengan ketua komite, karena dia yang mengetahui warga di sini, kemudian mereka itu setidaknya itu semuanya wali dan anak itu dia sudah paham betul bagaimana karakter mereka, karena yang turun di lapangan dia. Karena jadi kalau kami itu sering melibatkan itu orang tua ibu, kepala desa dan ketua komite. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari semua hal yang telah disampaikan yang tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Itu pengalamannya itu susahnya kadang itu menyatukan satu pendapat itu yang susah menyatukan sifat dan pemikiran setiap orang yang berbeda itu. Tapi dengan adanya kita berusaha kemudian melibatkan semua pihak, kemudian berdiskusi dengan baik, itu akhirnya mencapai kata sepakat dan mufakat, dan itu tujuannya sangat bagus kalau diselesaikan bersama. Oke, baik Ibu, itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk saya. Terima kasih ya Ibu ya.